Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam teman-teman dan Pak Abbas semuanya. Jadi di sini kami ingin mendemonstrasikan game kita dari kelompok 13 yang beranggotakan 3 orang. Saya sendiri Nur Kevin dengan NIM 23041300032. Saya sebagai mentor dan juga ada teman saya yang bernama Josephine Nova Bagaskara dengan NIM akhir 2. Dan juga ada teman saya lagi Isna Nur Aziza dengan NIM akhir 33. Oke, jadi tanpa berlama-lama lagi di sini saya akan menjelaskan mengenai arsitektur gamenya, logika dan segala macam apa yang ada di game ini sehingga game ini bisa berjalan. Oke, jadi di sini saya memiliki banyak sekali scene, yaitu ada start, sample scene, main menu dan juga sebagainya. Nah, di sini untuk pertama-tama yaitu masuk ke bagian start. Nah, di start ini itu hanya terdapat tambahan video, canvas dan juga scene controller. Nah, video ini tugasnya itu seperti ketika sedang memasuki gamenya. Nah, maka saya di sini memasukkan game ini video ini yang telah saya buat dari beberapa aplikasi. Nah, setelah itu saya masukkan ke sini agar ketika gamenya memasuki itu setelah logo Medawid Unity itu langsung masuk atau memulai gamenya. Setelah itu di sini ada scene controller yang dimana itu bertugas sebagai seperti transisi antara fade in dan juga fade out antar scene intinya. Oke, setelah itu lanjut lagi ada scene yang namanya main menu. Nah, di sini itu transisi dari start ke main menu. Nah, di main menu ini hampir sama dengan yang tadi, cuman bedanya di sini itu seperti main menu, yaitu ada play game sama quit. Nah, di sini itu fungsinya itu jika play game itu akan memasuki ke gamenya secara langsung. Nah, di sini bedanya itu game ini itu kan seperti game story. Jadi ini akan masuk ke loading atau loading screen-nya itu berupa story. Dan juga untuk quit itu seperti biasa di Unity kalau di klik quit itu tidak akan berlaku kecuali jika gamenya sudah diekspor menjadi bentuk pixel. Oke, jadi di sini ada juga audio manager. Oke, audio manajernya itu sebentar saya geser terlebih dahulu. Oke, jadi di audio manajernya itu eh untuk memasukkan beberapa background, contohnya seperti ini. Di sini ada juga start untuk memulai background di ketika gamenya dimulai memasuki scene gamenya tadi. Setelah itu ada stop musik, contohnya ketika apa ya ketika berpindah scene intinya. Setelah itu ada play musik yang dimana ini tuh seperti berpindah berpindah scene intinya. Kalau stop musik itu tadi itu seperti berpindah berpindah background intinya lah. Setelah itu play musik itu seperti berpindah scene. Contohnya dari setelah bermain game terus interaksi ke bagian good ending. Oke, setelah itu ada lanjut lagi ke bagian loading. Ini 11-12 sama dengan start, yaitu tinggal memasukkan video dan juga kanvasnya kita masukkan saja. Scene controlnya kita tinggal masukkan saja videonya segala macam itu. Setelah itu langsung aja masuk ke bagian sample scene. Oke, di sampel scene ini itu ada audio manager yang sudah dijelaskan tadi, ada musik dan juga SFX. Setelah itu di bagian mobile first person-nya di sini untuk player movement-nya. Setelah itu kapsul mesh-nya itu sebagai bentukannya seperti kapsul player. Setelah itu first person kamera. Di sini ada hold item parent, interact kamera dan spotlight ini gunanya untuk center. Interact kamera itu seperti interaksi dengan benda di depannya. Setelah itu ada hold item parent itu seperti tampilan mata atau tampilan kepala ketika ingin mengambil suatu benda. Setelah itu ada ground check di mana ini untuk mengecek apakah player tersebut itu menapak tanah atau tidak. Jika menapak tanah maka akan bisa berjalan movement dan jika tidak menapak tanah akan terjatuh. Oke, setelah itu first person audio itu untuk mengatur intinya audio ketika jalan, lari, lompat ataupun jongkok. Setelah itu ada juga player canvas. Nah, di player canvas ini tuh terdiri banyak banget, yaitu ada fatigue viewer yang akan dijelaskan oleh Mbak Isna nanti. Dan juga di sini ada interaction UI dan juga ada dead text. Dead text itu contohnya seperti game over intinya nanti. Setelah itu ada mobile controller ketika bisa dimainkan di mobile. Dan juga ada interaction UI yang dimana ini tuh eh kayak ini nanti digunakan sebagai cutscene intinya. Oke, jadi setelah itu ada di environment. Environment itu seperti lingkungannya di sini. Jadi itu eh, berlatar belakang di rumah 2 lantai. Dan setelah itu ada juga yang namanya pintu. Pintunya itu seperti ini. Oke, di dalam tralis dan pintu ini, tralis itu seperti kotakannya, pintu itu dalamnya. Di pintu ini itu ada logika seperti ini, interactable door, yang dimana itu fungsinya kurang lebih sama seperti intinya interactable door itu apa ya? Intinya inilah yang lockable interactable ini seperti ini. Nah, lockable interactable itu seperti kayak pintunya terkunci ya, berarti itu membutuhkan item untuk membukanya. Nah, itu lockable interactable. Nah, interactable door itu kayak mengatur
buka tutupnya pintu. Setelah itu ada juga kayak apakah kunci itu tertutup atau tidak seperti itu. Dan juga ada mengatur untuk soundnya seperti ini. Ada soundnya di bawah ini. Dan juga ada pesan kalau misal tertutup dan membutuhkan kunci atau item. Setelah itu ada yang namanya kunci yaitu menggunakan lockable door dan juga ada yang namanya script item. Script itemnya itu nanti eh seperti gimana sih logikanya item itu diambil kayak di sini untuk itemnya nanti bakalan ditunjukkan di bagian akhir. Oke, ini seperti ini. Oke, jadi ada tambahan audio ketika mempick up barang. Setelah itu ada juga kayak tampilan seperti ini. Kayak apa ya? Ketika barangnya diambil itu nanti bakalan melayang di layarnya seperti ini. Jadi kelihatan kalau misalnya player sedang memegang barang yang diambilnya seperti itu. Oke, untuk penjelasan lebih lanjutnya akan saya serahkan pada Mbak Isna Nur Aziza. Oke, selanjutnya itu ada untuk barhead. Nah, untuk bagian pertama itu yaitu ada untuk berisi variabel stamina seperti kayak nilai maksimum stamina. Terus ada juga untuk stamina saat ini serta kecepatan stamina berkurang. Selain itu juga terdapat variabel untuk menyimpan jumlah botol minum yang dimiliki player. Nah, selanjutnya itu ada untuk variabel digunakan untuk menampilkan jumlah botol minum di layar serta menampilkan teks game over ketika stamina habis. Nah, saat game dimulai, stamina itu di set full. Nah, jika player ingin minum atau menambah stamina, bisa mengeklik tombol R. Nah, apabila stamina-nya itu habis, maka player dianggap game over. Nah, di sini yaitu untuk scriptnya bagian mengambil botol minum. Nah, botol minum itu cuma bisa diambil sekali. Jadi, jika player sudah mengambil botol minumnya, maka botol minum itu akan hilang dan menambah di bagian UI-nya. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Josephine Nova Bagaskara yang ganteng. Selanjutnya di bagian AI Hunter. Nah, untuk di sini ini hantunya ada dua di lantai satu dan lantai atas itu sama. Buka skripnya, Mas Nur. Nah, saya jelaskan langsung lanjut di bagian langsung ke private again yang nomor 40 itu. Bawah, 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 bawah. Terus lanjut ini hanya untuk isi di sebelah kanan player untuk inspektornya. Nah, inspektornya. Lanjut masuk ke script lagi. Nah, untuk di bagian start. Nah, untuk di bagian start ini menambah animasi bergerak saat gamenya dimulai. Nanti hunternya ini bisa dimasukin animasi. Selanjutnya, void update. Nah, ini untuk beralih dari jalan ke mengejar semisal targetnya melihat player. Selanjutnya, untuk void rage. Terus. Nah, untuk ini hantu mendeteksi player kalau sudah masuk ke area, nanti playernya dikejar oleh hantunya. Selanjutnya terus. Nah, ini hantu mengejar. Terus kalau ketangkap, itu hantunya langsung nge-jump scare. Terus. Wonder. Nah, untuk di bagian wonder ini hantunya patroli. Kita menambahkan wonder lokasi ya untuk hunternya keliling. Terus. Nah, untuk ini ha- saat membuang barang itu hantunya bisa mendengar dan ini berfungsi dipanggil hantunya datang ke player. Terus. Nah, oke. Kita lanjut ke gelas. Nah, untuk di gelas ini ya yang bagian pertama itu mengambil gelas menggunakan apa? Menggunakan tombol E. Nah, terus di base on track itu memanggil fungsi bawaan item. Terus di Hunter, hantu itu semisal nih gelasnya ditekan, gelasnya hilang dan hantunya juga hilang. Itu untuk playernya meminum gelas, jadi sehat kembali. Terus untuk direct story itu gelasnya langsung jadi hilang. Oke. Oke, terima kasih atas penjelasannya dari tim kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan kata-kata yang mungkin kurang dipahami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.